Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga ya di masa pandemi ini. Kita mulai memasuki minggu kedua dari kelas Construction Quantification and Scope Management, di mana kita di minggu kedua ini, seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan silabus minggu lalu, memasuki proses inti dari manajemen lingkup gitu ya. Karena di minggu kedua ini yaitu perencanaan manajemen lingkup atau plan scope management. Materi sudah PowerPoint materi sudah bisa kalian akses di Classroom ya. Silahkan nanti kalian download ya, sambil dibaca-baca lagi gitu kan. Lalu rekaman dari sesi kuliah hari ini akan saya posting di YouTube. Oke, tanpa bohong lagi kita langsung lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran dari minggu kedua ini adalah supaya kalian nanti paham ya, proses perencanaan manajemen lingkup ya. Jadi sebenarnya proses perencanaan manajemen lingkup ini pada dasarnya bukan keseluruhan proses manajemen lingkup, tapi hanya salah satu bagian dari proses manajemen lingkup gitu ya. Lalu yang kedua memahami karena ini proses perencanaan planning ya. Jadi kalian juga harus paham input apa saja yang diperlukan untuk merencanakan manajemen lingkup, bukan input yang diperlukan untuk memanage, mengelola lingkup, bukan. Tapi ini memahami input yang diperlukan untuk hanya sampai sebatas perencanaan manajemen lingkup. Nah, sehingga nanti jika sudah paham apa saja yang diperlukan, gitu ya, lalu pada akhirnya nanti kalian akan memahami hasilnya apa dari proses perencanaan ini, ya, proses perencanaan. Ya, proses perencanaan manajemen lingkup itu ya, bukan keseluruhan manajemen lingkupnya, tapi hanya perencanaan saja di sini ya. Oke. Nah, oke, kita review dulu ya sesi minggu lalu. Nah, ini untuk sesi minggu lalu kalau kalian masih ingat ya, silakan kalian baca pertanyaan ini, lalu kalian scan QR code di samping kiri ini ya, silakan di-scan ya menggunakan handphone kalian ya. Atau kalau kalian bisa mengklik ya silahkan diklik lah gitu ya. Silahkan di scan QR code ini lalu kalian jawab pertanyaannya yang ada di situ. Ya, saya beri waktu kira-kira ya 15 detik dari sekarang. Oke, silahkan di scan, lalu dijawab. Oke, silahkan 15 detik dari sekarang. Ya, oke, sudah selesai? Sudah berhasil masuk ke halaman formnya? Udah, Pak. Sudah ya, sudah dijawab? Saya belum, Pak. Belum, ya udah nggak apa-apa. Sambil lanjut aja kalau kayak gitu ya. Untuk mempersingkat waktu aja. Ya, sambil lanjut, ini gampang kok pertanyaannya ya. Cuman gua itu gampang kok. Oke, nggak apa-apa. Saya sambil lanjut aja ya. Oke. Jadi pada dasarnya ya yang namanya plan ya, perencanaan lingkup gitu ya. Itu sebenarnya adalah proses membuat ya, creating rencana manajemen lingkup, creating a scope management plan. Nah, itu obvious banget gitu ya. Thank you, Captain Obvious. Nah, berarti yang harus kita perhatikan adalah kata kuncinya adalah ini ya, yang mendokumentasikan, yang menjelaskan, menjabarkan how, bagaimana kita mendefinisikan, memvalidasi dan mengendalikan lingkup project dan produknya itu. Ya, ingat kata kuncinya adalah di how. Ya, bagaimana gitu. Nah, jadi ini sebenarnya menjelaskan metode ya, metode atau how to ya. Baru sekedar how to, cara kalian. Misalnya seperti apa? Kalau misalnya saya jelaskan cara kalian membuat market project kalian waktu itu seperti apa. Kan?
saya tidak meminta kalian menjelaskan barangnya. Saya tidak minta kalian menjelaskan market kalian seperti apa. Ini adalah market rumah. Yang saya minta adalah saya membuat market rumah ini dengan cara memasang material berupa kayu, ya, stik es krim, atau saya pertama membuat cetakannya dulu, lalu saya cor dengan semen, misalnya. Nah, itu yang namanya menjelaskan how to-nya, rencananya. Gitu. Ya, kalau kalian ingat-ingat lagi di kelas saya di Introduction Construction Engineering Management gitu ya, ketika saya minta how to ya, rencanakan seperti apa. Dengan biaya sekian ratus ribu, saya nanti akan membeli material A, B, C, D, lalu saya mengerjakan dengan cara seperti ini untuk menghasilkan produk seperti itu. Gitu, ya. Nah, itu loh. Kalau misalnya kita lihat lagi ke sini, berarti ya, baik lagi, ini adalah hanya menjelaskan how, bagaimana kalian mendefinisikan, memvalidasi, dan mengendalikan lingkup project dan produk itu. Ya, ingat ya. Jadi ini belum ke barangnya, belum jadi ke hasil perencanaan, belum ke hasilnya, produknya dari proses manajemen lingkup secara keseluruhan. Ini hanya salah satu produk dari manajemen lingkup, yaitu rencananya, metodenya seperti apa. Oke, nah jadi seperti apa proses? Nah, itu ya. Jadi prosesnya adalah pada dasarnya adalah pertama, ya ini ada develop project charter, ada project charter, ada PM plan ya, project management plan. Nah, lalu ada EF dan OPA, ini apa sih? Nanti akan saya jelaskan di belakangan ya. Nah, jadi namanya project charter itu ya, kalau kalian ingat di kelas ICEM lagi kelas ICEM gitu ya. Yang namanya project charter itu dibuat pada fase inisiasi. Ya, jadi kalau kalian ada masih ingat, mungkin ada berapa fase di mana dalam manajemen project? Kalau kalian tadi buka, ada berapa? 5 ya. Betul, 5 gitu ya. Soalnya juga ada di review yang tadi barusan gitu yang saya sebutkan ada 5. Inisiasi itu proses keberapa? Fase keberapa inisiasi itu? Initiation. Fase pertama, Pak. Pertama, ya ini paling pertama. Jadi dari ketika proyek ini diinisiasi, dikonseptualisasi, lahirlah yang namanya project charter. Project charter itu bukan, saya tekankan lagi ya, bukan hasil, bukan output dari perencanaan manajemen lingkup, tapi dia menjadi input, gitu ya. Dia menjadi input, masukan menjadi bahan, ya, menjadi material yang menjadi materi dokumen yang diperlukan untuk merencanakan proses lingkup seperti apa. Nanti akan kita bahas bagaimana kita menerjemahkan apa itu project charter dan bagaimana kita menerjemahkannya menjadi sebuah rencana manajemen lingkup. Itu hanya baru salah satu inputnya di situ. Nah, lalu yang kedua adalah project management plan. Ya, project management plan ini kan ada banyak sekali ya. Banyak sekali project management itu. Ada manajemen biaya, manajemen waktu, manajemen mutu, ya, terus ada rencana manajemen resiko dan segala macam gitu ya. Nah, salah satunya yang dipakai ketika merencanakan manajemen lingkup adalah quality plan. Nah, quality plan inilah yang sebenarnya ya salah satu wujudnya, bentuknya itu ada namanya RKS, rencana kerja dan syarat, atau bisa juga dalam bentuk employer requirement, rencana kerja dan syarat. Nah, syarat-syarat ini yang menjadi penting nanti untuk di minggu depan akan kita bahas dokumentasi persyaratan, requirement documentation proses gitu. Nah, oke. Jadi tahan dulu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di minggu depan karena itu menjadi penting di situ. Nah, lalu ada enterprise environmental factors dan organizational process asset. Ini apa yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini menjadi input. Nah, input inilah baru yang akan diproses ya dengan mengadakan meeting, diskusi ya dengan para expert gitu kan, dengan para pakar. Ya, pakar ini bisa jadi apa? Tidak harus kalau dalam konteks proyek gitu ya, tidak dalam konteks proyek
konstruksi gitu kan ya, karena akan sangat sulit mendapatkan expert yang seorang akademisi ya di industri gitu kan. Jadi kebanyakan expert ini adalah bisa saja konsultan, ya, konsultan manajemen konstruksi atau konsultan manajemen proyek, atau bisa juga orang-orang yang sudah berpengalaman. Gitu, ya. Bagian dari tim inti proyeknya itu yang sudah berpengalaman, sudah senior lah. Jadi bisa jadi sudah pengalaman sudah lama, lalu juga punya kemampuan spesifik ya di bidang manajemen lingkup dan manajemen proyek. Gitu. Nah itulah yang bisa dikatakan expert. Nah, sehingga nanti hasilnya ya produk dari perencanaan manajemen lingkup adalah dua. Rencana manajemen lingkup ya yang membahas bagaimana ya how to mendefinisikan, memvalidasi, lalu mengendalikan. Nah, di situ ada di situ ya, dan requirement management plan, rencana pengelolaan persyaratan. Bagaimana memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan oleh klien, oleh owner. Oke, jadi project charter itu adalah dokumen otorisasi ya, dokumen pengesahan ya untuk sebagai tanda project ini boleh dijalankan, ya, harus dijalankan. Kenapa harus dijalankan? Untuk memenuhi tujuan bisnis atau business case gitu, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh organisasi yang memiliki proyek itu. Ya, jadi isinya project charter itu ya, ingat-ingat lagi, project charter itu dibuat di tahap inisiasi ya. Inisiasi. Ya, di tahap inisiasi. Nah, di tahap inisiasi itu semuanya semua informasinya masih apa? Sudah mendetail atau masih agak ngambang menurut kalian? Masih sama umum atau sudah spesifik? Masih umum, Pak. Nah, ya masih sangat umum, belum begitu detail. Nah, ketika sudah memasuki fase perencanaan, disitulah mulai dipertajam, mulai didetilkan. Salah satu yang didetilkan adalah ya lingkup. Nah, proses perencanaan manajemen lingkup ini adalah menjelaskan bagaimana kita mempertajam lingkupnya ini. Jadi sekali lagi how to-nya baru metodenya saja. Nah, ketika melihat masalahnya atau melihat apa masalah ya, melihat apa yang dijelaskan di project charter itu, melihat project charter itu lalu dijelaskanlah lalu terlihatlah persyaratan-persyaratan dasar ya, dari sebuah proyek, persyaratan yang masih sangat umum gitu. Project charter itu makanya dari konsep project itu dibuatlah rencananya seperti apa, bagaimana kita mempertajamnya itu. Nah, lalu yang kedua adalah quality management plan ya, rencana manajemen lingkup, kualitas atau mutu. Dokumen yang menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan mutu. Ya. Apakah ini akan kita bahas lebih detail nanti di kelas manajemen mutu ya, di kelas manajemen mutu proyek konstruksi. Kalian untungnya tidak perlu menunggu lama-lama sampai di tahun ketiga ya, sampai tahun depan, karena saya di tahun ini juga di semester ini saya juga sedang mengajar kelas manajemen lingkup manajemen kualitas proyek konstruksi. Nah, nanti kalian silahkan tunggu video YouTube-nya, akan saya jelaskan apa itu quality management plan. Nah, nanti kalian silahkan ditelaah sendiri bagaimana implementasinya di manajemen lingkup seperti apa. Nah, cuman di kelas ini saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana proses quality management, bagaimana dokumen quality management plan itu bisa membantu proses perencanaan manajemen lingkup. Ya, karena ada kebijakan mutu. Kebijakan mutunya mengacu ke syarat apa? Nah, biasanya kan kalau misalnya ke proyek gitu kan ada tuh masuk ke lobby-nya, gitu ya, masuk ke lobby kantor proyek, ada satu plakat besar atau satu figur besar di sana kebijakan mutu PT apa gitu, nama kontraktornya. Standar ISO, OSAS ya, atau yang lain atau apa gitu. Itu ada standar itu. Mengikuti standar ISO yang mana? Standar internasional yang mana? Oh, pakai ISO, oh pakai OSAS gitu kan. Nah,
Dengan mereka memiliki komitmen seperti itu, jadi akhirnya apa? Seluruh proses manajemennya akan berkiblat mengacu terhadap standar itu. Ya, itu nanti akan dijelaskan di kelas manajemen kualitas. Oke, lalu yang ketiga ada enterprise environmental factor. Ya, ini bisa berupa yang internalnya adalah kultur budaya organisasi. Ya, infrastruktur dalam artian mereka punya peralatan apa saja, punya apa namanya, punya tools, punya peralatan, punya sumber daya apa, ya, sumber daya yang di kantor itu, ya. Kondisi pasar ini apa namanya, lingkungan luar gitu ya, faktor-faktor lingkungan luar gitu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana merencanakan manajemen lingkupnya. Lalu OPA, Organizational Process Asset gitu ya, nanti akan berarti termasuk policy, ya. Policy satunya ada policy quality gitu ya, ini masuk ke sini sebenarnya. Prosedur-prosedur, SOP ya, lesson learned, pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya juga masuk ke dalam bagaimana merencanakan inputnya. Gitu. Ya, misalnya seperti ini contohnya. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk kondisi pasar misalnya, kondisi pasar misalnya contoh seperti ini. Apa namanya? Kalau kita lihat sebelum tahun berapa ya, saya agak lupa prosesnya. MRT itu tahun 2013 ya dibangun, lalu mulai dibangun beroperasional itu tender itu kalau nggak salah tahun 2012 kalau nggak salah inget ya. Saya agak lupa, cuman mungkin kan inget lah proyek MRT Jakarta. Kalau tidak salah ingat ya, kalau saya tidak salah, proyek MRT Jakarta itu adalah proyek infrastruktur, mega infrastruktur dalam kota Jakarta yang pertama kali menggunakan skema design and build, rancang bangun. Gitu. Ya. Semenjak saat itu, hampir semua proyek infrastruktur itu ya sifatnya rancang dan bangun. Jadi rancang bangun itu bedanya apa dengan yang biasa gitu ya. Biasanya kalau misalnya di proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek yang apa swasta biasanya ya, si owner gitu kan punya ide, minta tolong sama arsitek untuk dibuatin gambarnya, lalu sama konstruksi struktur dihitung strukturnya, lalu desainnya sudah lengkap, sudah jadi, lalu dilelang, ya, ditenderkan ke kontraktor. Nah, lalu kontraktor datang, ya, rame-rame gitu kan, sama pesaing-pesaingnya pada nawar harga. Gitu. Nah, begitu harganya sudah ketemu, siapa yang cocok, dipilih. Kontraktor hanya tinggal mengikuti desain sudah jadi yang sudah diberikan sama owner yang sudah dibuatkan oleh konsultannya. Itu kalau tradisional. Nah, kalau rancang bangun, kontraktornya juga merancang. Gitu. Jadi arsitek dan konsultan strukturnya itu di bawah si kontraktor. Berada dalam satu entitas perusahaan yang namanya kontraktor ini, kontraktor rancang bangun. Itu lebih sulit. Gitu. Nah, cuman saat ini ya, semenjak proyek MRT itu, hampir semua proyek infrastruktur itu sifatnya rancang bangun. Nah, akibatnya, ya, tadinya kontraktor itu biasanya hanya berhadapan dengan, oh ya udah pokoknya kita membangun saja, desain itu dari owner lah, gitu. Lebih gampang lah ya, ikutin aja gitu, ikutin aja maunya si desainernya owner nih apa. Tahu-tahu sekarang kondisi pasarnya berubah. Gitu. Kondisi pasarnya berubah, sekarang owner nggak mau lagi seperti itu. Terutama owner dari pemerintah, yang proyek-proyeknya proyek infrastruktur. Saya nggak mau lagi kayak begitu. Saya mau yang cepat, rancang bangun. Gitu. Lu yang ngerancang, lu yang ngerjain rancangan lu sendiri. Gitu. Nah, akibatnya lingkupnya jadi makin lebih luas, lebih banyak, akan semakin kompleks proyeknya gitu kan. Itu nanti kita akan bicara kompleksitas lah ya. Nanti semakin kompleks, akibatnya proses perencanaannya berubah gitu. Ya, maka kita jadi makin harus lebih adaptasi lagi si kontraktornya. Nah, oke, seperti itulah kira-kira pengaruhnya kondisi pasar. Itu baru rancang bangun ya. Ini yang saat ini yang memang kelihatan fenomenanya sudah mulai banyak di rancang bangun, apalagi proyek pemerintah. Oke, saya bahas di detail yang charter.
Project charter itu adalah input yang paling penting dalam perencanaan manajemen lingkup. Ya, kenapa? Ya karena pada dasarnya kalau misalnya sebuah proyek ya ada 5 fase, inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan hingga penutupan. Satunya saja putus, ya apalagi di awal ini ya, yang inisiasi ini ya nggak beres, putus, ya udah kesini-sini akan berantakan. Dari itu saya bisa katakan project charter itu paling penting. Kalau project charternya ada, ya, tapi mungkin rencana manajemen mutunya tidak begitu bagus, masih bisa diperbaiki. Kenapa? Karena seenggaknya punya acuan di awal. Punya acuan itu acuannya project charter. Kalau misalnya nggak punya acuan di awal di inisiasi, ya jangankan rencana manajemen lingkupnya, rencana manajemen mutu, manajemen biaya, manajemen waktunya, dan rencana manajemen lainnya, itu udah Allahu alam lah, itu udah niscaya akan berantakan, niscaya akan meleset. Makanya saya katakan input yang paling penting di situ. Ya, jadi project charter itu bentuknya bisa berupa yang pertama surat penunjukan, ya, surat pengangkatan project manager oleh project sponsor atau ownernya. Ini kalau misalnya di level owner gitu ya, owner gitu kan, mau itu owner pemerintah atau developer gitu, developer properti gitu. Nah, biasanya ketika sudah mempertimbangkan pertimbangan bisnisnya gitu, oke, kita butuh ada pemasukan dari penjualan properti sebesar sekian puluh triliun di tahun ini gitu misalnya. Nah, akhirnya setelah diputuskan, oke, proyek ini harus jalan. Nah, ketika memutuskan seperti itu, ya, para dewan direksi di perusahaan owner ini, ya, di organisasi owner ini, akan menunjuk satu orang untuk menjadi project manager. Nah, itulah yang namanya surat penunjukan. Itu namanya surat pengangkatan. Nah, kalau misalnya di private pemerintah, itu biasanya ada surat bukan project, istilahnya bukan project manager, pangkatnya, titelnya gitu, tapi lebih ke pejabat pembuat komitmen (PPK). Itu kalau private pemerintah biasanya. Jadi PPK itu nanti istilahnya perwakilan dari lembaga pemerintah, ya, bisa Kementerian PU atau apapun itu ya, Kementerian Pekerjaan Umum gitu, yang akan mengadakan tender, mencari kontraktor, lalu menandatangani kontrak perjanjian antara mewakili kementerian atau lembaga pemerintah dengan kontraktornya. Itu namanya pejabat pembuat komitmen. Gitu. Kalau di private pemerintah. Nah, sedangkan ini kan untuk owner tadi ya, untuk owner ya, untuk owner lah. Sedangkan untuk kontraktor, nah kalau kontraktor itu biasanya surat penunjukan pemenang tender, ya, letter of award atau perjanjian kerja, kontrak gitu kan, atau SPK, nah, juga disebut SPK gitu, SPK, kontrak atau letter of award, nah itu bisa menjadi dasar untuk project charter. Apakah cukup dokumen itu saja menjadi project charter? Boleh gitu, cuman akan lebih bagus kalau selain dokumen tadi ya, letter of award dari siapa? Dari si owner gitu kan, atau kontrak gitu. Nah, lalu mereka bikin satu dokumen terpisah project charter untuk mereka sendiri, itu lebih bagus gitu. Ya mungkin akan jadi banyak paperwork gitu, cuma seenggaknya jadi punya acuan akan lebih kuat lah. Oke, nah, jadi namanya project charter itu bisa bentuknya seperti itu, tidak ada format yang fix gitu kan, walaupun format ada banyak, tapi formatnya bisa macam-macam. Yang penting harus bisa menjelaskan siapa saja stakeholder kuncinya. Siapa project sponsornya, maksudnya siapa yang membiayai proyek ini, siapa yang menunjuk project manager. Berarti kan nama-nama dewan-dewan direksinya kan, para direktur-direkturnya. Siapa project director siapa? Ya kan, lalu CEO dari perusahaan siapa? CEO yang menunjuk si project manager itu siapa? Lalu bagaimana menghubunginya, email mungkin, ya kan? Nah, para stakeholder ini ya, para stakeholder kunci bisa jadi anggota dewan direksi, CEO, COO, CTO dan segala macam ini, project director. Nah, ini akan menunjuk siapa PM-nya. PM ini yang akan diberikan otorisasi, diberikan kekuasaan untuk menghandle, ya, untuk menggunakan, mengelola sejumlah besar sumber daya pastinya sumber daya uang lah ya, modal gitu kan,
sumber daya manusia, sumber daya teknologi untuk mengerjakan proyek mereka. Oke, nah setelah itu ada deskripsi umum dari lingkup proyek itu yang biasanya menjelaskan ada tujuan proyek itu. Proyek ini harus selesai selama 365 hari kalender atau 360 hari kerja. Itu beda loh. Hari kalender sama hari kerja itu beda loh. Asumsi-asumsi dasar, kan? Lalu constraint-constraint yang diidentifikasi di awal, yang sesuai dan seterusnya dan banyak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini ya, ini untuk yang ini biasanya kalau sudah ini project charter untuk kontraktor biasanya. Nah, kalau di kontraktor project charter itu enaknya apa? Lebih jelas, lingkupnya itu sudah terdefinisi dengan lebih jelas. Gitu. Oke, kontraktor ini lingkup, misal pas kontrak nih, pas tender gitu kan. Oke, kontraktor, kamu sudah menang tender, ingat dengan nilai tender sebesar sekian triliun ini, kerjaan Anda cukup mengerjakan 1, 2, 3 sampai ini. Itu kan jelas, gitu ya. Oke, hanya mengerjakan ini. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan itu ya adalah kerja tambah atau ada dan segala macam. Tapi pada dasarnya ketika tanpa kontrak di awal, lingkupnya sudah terdefinisi dengan jelas. Beda dengan kalau misalnya proyek-proyeknya di level owner. Ketika di level owner, lingkupnya itu masih cukup fluid, masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Ya, itu bedanya. Nanti misalnya akan saya jelaskan lebih detail lagi di mana ya? Di minggu ke 5 atau 6 ke 7 saya agak minggu 6 atau minggu 7 gitu saya agak lupa. Nanti saya akan saya jelaskan di situ. Apa bedanya antara organisasi kontraktor dengan owner di situ. Oke. Lalu project charter juga harus ada menjelaskan deliverable yang utama gitu ya. Major besarnya apa dan tanggal berapa harus selesai. Ringkasan budget keseluruhan lalu sumber daya utama untuk project itu. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya? Proses pertama adalah interpretasi project charter ini dulu ya. Interpretasi project charter itu kan dari dokumen entah dari kontrak gitu atau dari suatu menunjukkan si owner gitu kan. Direview lalu dipelajari ya, termasuk mempelajari quality management plan-nya untuk memahami kondisi dan persyaratan-persyaratan dari si proyeknya itu. Apa nih yang kira-kira harus dipenuhi? Tujuan-tujuan apa? Tujuan biaya, tujuan waktu, tujuan mutu apa yang harus dipenuhi? Nah, lalu yang kedua adalah lalu kita membuat panduan, guidance, metode how to-nya tadi itu. Bagaimana mengelola lingkup proyek, termasuk bagaimana kita menjabarkan dan membuat WBS. Masih ingat nggak WBS apa? Masih ingat WBS itu apa di kelas ICEM kemarin? Ngobrol sistem. Work breakdown structure ya. Agak meleset sedikit nggak apa-apa lah. Work breakdown structure ya. Pemecahan pekerjaan besar menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Nah, itu bagaimana memecahnya itu harus dijelaskan dulu. Gitu. Mau dipecah berdasarkan arahan owner pakai kontrak gitu atau mau pakai memecah elemen-elemen produknya atau mau pakai apa namanya? Mau pakai berdasarkan fase. Nah, itu terserah. Tapi apapun dipilih nanti metodenya harus dijelaskan dalam plan scope management ini. Tuh, harus jelaskan situ dulu. Oke. Ya. Oke, lalu bagaimana memvalidasi dan mengendalikan lingkup itu bagaimana caranya di situ. Ketika memvalidasi, nanti validasi ini akan saya jelaskan nanti di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 akan saya jelaskan di situ. Oke, nah lalu yang terakhir membuat rencana manajemen persyaratannya seperti apa. Ya, bagaimana panduannya untuk menjalankan proses mengumpulkan persyaratan-persyaratan dan bagaimana memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Namanya syarat kan itu apa sih bahasa gampangnya? Maunya si owner kan. Maunya owner itu, maunya klien ya. Frankly speaking, menurut kalian ribet apa gampang? Ribet
atau gampang-gampang aja sebenarnya? Biasanya menurut kalian? Ya, gimana menurut kalian? Biasanya. Maunya dosen lah gitu, dosen misalnya anggaplah dosen itu owner gitu kan, project kan itu PR gitu kan. Ingat-ingat nih, kalian itu kontraktor, dosen itu ownernya, memberikan kalian PR, tugas sebagai project kalian. Nah, maunya owner itu, maunya dosen itu, biasanya nih ribet, riweh, banyak maunya, bikin repot, atau gampang biasanya. Biasanya ribet, Pak. Nah, itu jujur, saya suka kejujurannya. Ribet kan? Apalagi banyak, apalagi Pak Bintang tuh. Kalau ngasih tugas tuh amit-amit dah gitu kan. Banyak syaratnya. Jembreng gitu kan istilahnya. Nah, gunanya ya requirement management plan itu tadi itu bagaimana menyederhanakan persyaratan-persyaratan itu, bagaimana memenuhi syarat-syarat tadi itu supaya tetap terpenuhi, tapi biar kalian itu nggak ribet. Gitu. Gampangnya seperti itu. Ya. Persyaratan mana yang harus yang diutamakan lebih dulu, mana yang bisa belakangan aja. Nah, itu dijelaskan di requirement management plan. Nah, jadi mindset-nya seperti itu, coba digambarkan seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Gimana, paham nggak kalau misalnya kayak begitu? Paham sampai sini? Paham, Iya, Pak. Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Ya, paham. Oke. Nah, sehingga nanti output-nya adalah nih scope management plan, ya, yaitu tadi saya pertegas sekali lagi, guidelines, ya, panduan SOP, ya, untuk menjalankan proses-proses lain dalam manajemen lingkup. Ya, yaitu ini nih, bagaimana kalian mendefinisikan lingkup itu, ya, bagaimana kalian membuat WBS, memvalidasi dan mengendalikan lingkupnya. Jadi, tekankan sekali lagi hanya guideline. Ketika membuat scope management plan, itu hanya baru sebatas guideline-nya. Belum scope define, belum WBS, belum scope validated, belum control scope. Belum, itu nanti. Ya, nanti akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Ya, jadi bagaimana baru how to-nya aja. Nah, lalu yang kedua adalah requirement management plan. Ya. Lagi-lagi, kalau misalnya manajemen plan, ya, itu pada dasarnya adalah guide, lagi-lagi hanya guideline, hanya panduan. Ya, saya dari tadi hanya menggunakan kata-kata hanya gitu ya. Nah, sebenarnya hanya itu membatasi lingkupnya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya saya katakan itu only atau hanya guideline, tetap saja ini penting. This is very crucial. Karena namanya guideline, ya, sama seperti kalian mengerjakan tugas deh. Kalian mengerjakan tugas, tapi mungkin dosennya lupa ngasih panduan, ngasih arahan, harusnya seperti apa. Bingung nggak ngerjain tugasnya? Susah nggak ngerjain tugasnya kalau misalnya nggak ada panduannya? Bingung. Bingung. Nah, sama nanti ketika kalian ketika kalian di project, misalnya kalian kebagian kerjaan, tugas untuk tadi membuat dokumen manajemen lingkup gitu ya. Nah, kan harus tahu dulu, harus membuat panduan dulu. Oke, panduan membuat manajemen lingkup, panduan mengelola lingkup, gitu. Cara membuat WBS, breakdown berdasarkan apa? Cara mendefinisikan lingkup, cara memenuhi syarat 1, 2, 3. Nah, itu baru cara. Kalau itu nggak kalian buat, ketika nanti proyek sudah berjalan, udah kemana-mana nanti itu. Ada satu orang yang bilang, oke, kita mecah WBS-nya berdasarkan fase. Oh enggak, saya maunya berdasarkan lokasi. Oh enggak, saya maunya berdasarkan elemen produk. Nah, udah pusing gitu nanti. Ketika nanti ditanya, oke, pekerjaannya sudah di mana? Nanti definisinya bisa berbeda-beda lagi. Akibatnya terjadilah salah komunikasi. Misalnya tadi harusnya begini, malah jadi putus. Miskom lah terjadi di situ. Nah, itulah pentingnya guideline. Nah, ya. Jadi namanya scope management plan itu terdiri dari apa? Nah, instruksi, arahan-arahan, ya,
untuk membuat project scope statement, pernyataan lingkup proyek yang definitif dan mendetail. Itu ya. Perhatikan di sini nih. Perhatikan sekali lagi di sini. Ya, namanya scope management plan terdiri dari instruksi, ya, instruksi, guidance, instruksi. Nah, berarti isinya scope management plan itu apakah scope statement-nya itu atau instruksi membuat scope statement? Apa ayo? Berarti kalau membuat scope management plan, yang kalian buat itu adalah sekali lagi, hanya instruksi-instruksinya, hanya panduannya, hanya how to, guidance, methods-nya untuk membuat ini, scope statement, WBS, scope, ini. That's it. Gitu, ya, sekali lagi seperti itu. Saya tekankan sekali lagi. Ini saya perlu tekankan berkali-kali. Kenapa? Karena dalam perjalanannya, orang tuh suka banyak yang ketuker. Gitu. Menurut saya itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ya, PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge, itu buku yang kalian pakai, itu dari PMBOK edisi ke-6 yang sekarang lagi kita pakai nih ya, dan edisi ke-5 yang sebelumnya, itu tidak dibahas bagaimana membuat guidance-nya itu. Jadi istilahnya, oke lah untuk pembuatan guidance itu nggak usah, langsung aja jalanin bikin scope statement, langsung bikin WBS, langsung bagaimana memverifikasi lingkup, bagaimana mengelola perubahan gitu kan. Nah itu silakan langsung jalankan aja, tapi nggak ada arahan untuk membuat instruksi-instruksinya dulu. Nah, akibatnya apa? Berdasarkan PMBOK edisi 5 tadi itu masih banyak proyek-proyek yang berantakan. Akibatnya di edisi ke-6, PMBOK edisi ke-6, dibuatlah satu proses sebelum melaksanakan semuanya, harus menjabarkan dulu metodenya seperti apa. Nah, mungkin kalian sampai sekarang masih agak-agak bingung ya, mungkin sudah sedikit lebih paham dari sebelumnya, cuman nanti kalian akan lebih paham lagi, ya, lebih merasakannya lagi, ketika kalian nanti mulai mengerjakan skripsi. Ya, mengerjakan tugas akhir. Ingat loh, di kampus manapun, ya, yang benar ya, kampus yang benar, itu yang namanya skripsi, itu dibagi dua. Ada seminar, ada skripsi. Ada seminar proyek akhir ya, seminar atau seminar proyek akhir, atau seminar proposal, lalu ada proyek akhirnya sendiri. Itu dibagi dalam 2 mata kuliah di 2 semester. Gitu. Nah, seminar proyek akhir itu tadi itu hanya menjelaskan plan aja bagaimana rencana kalian mengerjakan skripsi, bagaimana rencana kalian mengerjakan tugas akhir. Hanya bicara metode, belum bicara hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data, enggak. Itu nanti deskripsinya. Gitu. Nah, itu menjadi penting juga situ. Ya, itu nanti akan kalian rasakan nanti ketika di tahun keempat. Ya, berapa tahun lagi sih? 2 tahun lagi ya? Nggak akan berasa 2 tahun lagi, gitu ya. 2 tahun itu akan laut gitu aja. Sama kayak pandemi, tahu-tahu udah 3 tahun aja. Tahu-tahu 3 tahun udah lewat, 3 tahun di rumah terus. Mudah-mudahan tahun ini bisa balik ke kampus lah. Ya, oke. Nah, lalu setelah itu, ada output yang kedua, yaitu rencana manajemen persyaratan. Requirement management. Itu dari apa? Lagi-lagi, guidance. Guidance untuk apa? Untuk bagaimana merencanakan, ya, membuat dan melaporkan pemenuhan persyaratan itu, aktivitas pemenuhan persyaratan. Nah, ini berarti nanti baik lagi ini bisa nanti ke rencana quality management planning nanti di situ. Arahan untuk memprioritaskan persyaratan itu ya. Apa yang membuat persyaratan ini menjadi di atas, prioritasnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu harus ada penjelasan dulu. Persyaratan mutu, persyaratan kekuatan struktur beton di kolom ini menjadi nomor 1. Kenapa? Karena kolom ini adalah penopang utama, misalnya seperti itu. Nah, lalu membuat matriks ketelusuran. Nah, ini akan dibahas minggu depan. Gitu, ya. Jadi tenang. Kalau misalnya masih bingung di sini, tenang, akan kita bahas minggu depan.
Nah, berarti bagaimana cara kita membuat scope management plan gitu ya? Misalnya gini, kita nanti mau membuat panduan, ya, membuat instruksi untuk membuat membuat pernyataan lingkup. Nah, caranya seperti ini. Tentukan dulu siapa yang membuat scope statement. Tunjuk satu orang dulu. Dari anggota tim itu tuh, ya sekian banyak orang itu, tunjuk satu tim itu. Ya, siapa yang akan membuat, ya, siapa yang istilahnya responsible, ya, responsible for making the scope statement, yang akan melakukan pembuatan pernyataan lingkup proyek. Lalu siapa yang akan memeriksa dan menyetujuinya? Siapa yang bertanggung jawab? Beda loh, ya. Yang membuat dengan yang memeriksa itu ada dua orang yang berbeda, nggak boleh orang yang sama. Gitu. Biasanya yang memeriksa dan menyetujui itu atasannya yang melakukannya di salah satu tim. Nah, cuman langkah pertama ketika merencanakan pembuatan scope statement, tentukan dulu siapa yang bikin, siapa yang ngerjain. Sama lah ketika tugas kelompok gitu kan. Oke nih, siapa yang mengerjain bagian ini? Ya lah, gue aja lah yang ngerjain lah gitu. Nah, tinggal nanti itu dikembangkan. Oke lah, gue ngerjain, tapi ntar lo yang meriksa. Gitu. Ada yang orang yang akan memeriksa. Gitu. Ya, setelah menentukan who, siapa yang mengerjakan, ya kan? Lalu kita ke langkah berikutnya, siapa konsultannya yang mungkin untuk memeriksa pihak ketiga gitu kan, ada third party verificator boleh. Tapi yang terutama adalah kita menggunakan dokumen template yang mana. Template itu ada banyak. Ya, template nanti akan kita pelajari nanti nih ya di minggu depan kita pelajari. Gitu. Kalau misalnya mau cari sendiri juga bisa gitu kan. Scope statement example di Google misalnya. Example of project scope statement. Nah, itu ada banyak tuh di situ. Ya, contoh-contohnya ada banyak di situ. Ya, tinggal pilih aja. Nah, itu mau pakai template yang mana? Karena tiap template itu beda-beda. Gitu. Template untuk project konstruksi akan berbeda, sangat berbeda dengan template project IT misalnya. Template project web page development atau software development itu akan beda, pasti akan berbeda. Kenapa? Karena saya tekankan sekali lagi, every project is unique, gitu ya. Jadi hati-hatilah ketika memilih template tadi itu. Nah, lalu scope statement juga harus ada referensi desainnya. Gitu. Ya, ini baru how to-nya aja. Belum scope statement-nya, belum pernyataan lingkup project, belum. Tapi nanti. Oke. Lalu membuat panduan, membuat WBS, membuat guidance atau panduan membuat WBS-nya. Lagi-lagi tentukan dulu siapa yang akan bikin. Ya. Nah, lalu tentukan metode ya atau pendekatan untuk mendetailkan WBS itu. Aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dimasukkan dalam WBS? Yang kriterianya seperti apa? Gitu. Kalau misalnya bisa ditentukan dari apa? Dari durasinya atau karakteristik atau lokasinya. Kalau durasinya terlalu singkat, itu biasanya nggak perlu masuk ke WBS. Misalnya WBS, misalnya gini, pekerjaan WBS untuk pekerjaan pemasangan tulangan. Ada aktivitas pengikatan kawat benrat misalnya. Jadi tulang-tulang itu kan bisa diketuk pakai kawat tuh. Itu kan durasinya sangat singkat ya. Pengikatan kawat itu nggak nyampe 1 hari gitu loh. Nah, kalau misalnya terlalu singkat seperti itu, kalau misalnya sangat singkat, apakah perlu dimasukin ke dalam schedule misalnya, ke dalam WBS? Nah, hati-hati, ingat loh, minggu lalu sudah saya jelaskan kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi ketika membuat dokumen manajemen lingkup saatnya WBS adalah terlalu detail. Terlalu perintil itu terlalu diperhatiin gitu ya. Akhirnya jadi micromanage, nah itu malah jadi tidak efektif pengelolaannya. Oke. Lalu bagaimana memverifikasi lingkup? Nah, tentukan siapa yang akan
bertanggung jawab terhadap pengumpulan hasil kerjanya. Siapa nih yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, untuk menyerahkan atau mengumpulkan hasil-hasil deliverable-nya itu, laporan-laporan pekerjaannya. Pak, ini apa hasil pengecekan mutu laporannya, kumpulin ke siapa nih? Orang QC itu nanya ke siapa, ngumpulin ke siapa nih, kumpulin ke siapa. Nah, itu dijelaskan ke bagian siapa, bagian yang mana. Nah, ini biasanya harus apa? Kalau menentukan HU ini biasanya harus paham dulu apa namanya bagian organisasi project. Ya, bagian organisasi projectnya seperti apa? Siapa saja orang-orangnya di situ. Ada bagian keuangan, ada bagian QS, ada bagian QC, QA. Nah, itu dari situ. Nah, lalu lagi-lagi prosedur ya, tentukan prosedur, ya, prosedur dalam memverifikasi lingkup, butuh dokumen apa saja. Gitu. Oke, untuk dokumen misalnya, contohnya nih, contoh sederhananya adalah ketika kalian mengumpulkan tugas ke saya gitu. Saya minta kalian mengumpulkan dokumen A, B, C, D. Nah, itu kan ada prosedur. Kalau misalnya dokumen A, B, C, D ini hanya mengumpulkan nih BCD gitu, atau ABD atau ABC saja. Nah, itu berarti secara prosedur nggak lengkap. Tugas kalian tidak bisa saya verifikasi, tidak bisa saya nilai. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, lalu change request ini, oke, nggak apa-apa, saya jelaskan ya. Ini sebenarnya ada satu pembahasan sendiri, ya. Cuman di sini saya kasih preview aja di sini. Yang namanya project, gitu ya. Yang namanya project itu pasti akan ada perubahan, gitu. Istilahnya perubahan itu suatu hal yang niscaya akan ada lah. Gitu. Nah, maka dari itu yang namanya perubahan-perubahan, changes itu harus dikelola. Nah, sebelum kita melaksanakan sebuah proyek itu beradaptasi terhadap perubahan, gitu kan? Nah, tentukan dulu perubahan apa yang kira-kira perlu ditindaklanjuti. Perubahannya apakah berskala besar, kayak misalnya contohnya ya pandemi ini gitu lah ya. Proyek-proyek itu tadinya jalanan normal, cuma tiba-tiba pekerja yang masuk itu nggak boleh 100% misalnya, hanya boleh setengah misalnya. Jam kerjanya nggak boleh lama-lama misalnya. Itu kan perubahan yang cukup besar, yang dampaknya pun juga kemana-mana, ke biaya, ke waktu, dan segala macam itu ada. Kan? Nah, ketika beradaptasi itu, ya harus dilihat dulu, kita mau merespon perubahan yang mana. Kalau perubahannya kecil, tidak signifikan, misalnya nih, apa ya perubahan yang kecil tidak signifikan ya. Misalnya perubahan harga material, misalnya perubahan harga material yang nggak begitu signifikan, cuma nambah 5.000 perak misalnya, ya kan? Ya udahlah itu biar aja, udah pakailah nih uang receh gitu misalnya gitu kan. Nah, misalnya contoh seperti itu. Nah, kalau jadi tujuannya dari membuat guideline, panduan untuk mengelola perubahan itu tadi untuk menentukan dulu perubahan-perubahan yang kayak gimana yang mau ditanggapi, yang mau dikerjakan. Nah, apakah itu perubahan desain, permintaan dari owner, ya kan? Lalu bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan, pekerjaan-pekerjaan di reject dan segala macam. Nah, itu ditentukan dulu, diprioritaskan. Mari kita utamakan dulu. Owner nomor 1. Nah, udah berarti semua permintaan perubahan dari owner yang melalui jalur-jalur resmi itu ditaruh nomor 1. Itu udah wajib kudu mesti dipenuhi, gitu. Misalnya seperti itu. Karena kenapa? Owner itu istilahnya ya project sponsor, project owner. Harus dipenuhi dulu. Gitu. Nah, kalau misalnya permintaannya dari owner tapi tidak melalui jalur resmi, itu apakah harus ditindaklanjuti? Ya enggak dong. Kalau nggak pakai jalur resmi gitu kan istilahnya pakai ya adalah invoice aja gitu. Woi, ntar dulu deh itu. Yang minta itu biasanya ya tadi bukan bosnya owner, cuma merasa mewakili owner. Silahkan diskusikan dulu, silahkan Bapak diskusikan dulu dengan bosnya Bapak, apakah kerjaan tambah ini perlu dilakukan atau tidak. Nanti kami akan tunggu pengajuan resminya melalui prosedur change request yang resmi, yang sudah disepakati oleh oleh kontraktor kami dan owner Anda. Itu cara mengelola perubahannya. Nah, jadi menentukan prosedurnya seperti apa. Nah, untuk
Nanti prosedur teorinya tentang change management ini akan kita pelajari di minggu ke-6 tadi itu ya. Nah, lagi-lagi tentukan siapa yang menampung permintaan berkenan perubahan ini. Lalu tentukan prosedur-prosedurnya, dokumen template, nah, lalu tadi dokumen apa saja yang diperlukan untuk memverifikasi perubahan-perubahan ini. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gimana? Ini apa? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, mungkin kalau sampai saat ini belum ada pertanyaan, nanti pertanyaan bisa kalian tampung dulu, pikirkan dulu, ya. Lalu silakan dituliskan di kolom komentar ya di Google Classroom gitu, atau di kolom komentar YouTube-nya. Oke? Kalau misalnya memang belum ada pertanyaan sampai detik ini, maka dari itu, nah, oke, saya summarize dulu ya. Saya summarize, saya rangkum lagi. Ingat, yang namanya plan scope management itu proses yang hanya menentukan metode, cara pendekatan atau instruksi ya atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses manajemen lingkup lainnya. Ini akan dipelajari di minggu depan nanti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah tadi proses perencanaan manajemen lingkup itu butuh input dari fase terdahulu, fase inisiasi proyek. Ya, jadi jangan remehkan fase inisiasi. Jangan remehkan prosedur proses perencanaan, karena tadi itu menentukan metode, instruksi, dan guideline-nya. Oke. Nah, lalu ada tugas, gitu ya, ada tugas buat kalian. Tugas ini sudah saya berikan juga di Google Classroom, jadi silakan dicek kembali di Google Classroom-nya, sudah saya berikan deadline-nya. Ini deadline dalam waktu 1 minggu in 1 week. Ini tugas yang pertama. Ya. Cari contoh dari project charter untuk project konstruksi. Ya, ini bisa kalian cari di Google, gampang banget, tinggal kalian kopas ini aja nih. Pakai itunya juga, nggak usah pakai tanda kutipnya. Construction project charter example file type PDF. Kenapa nih file type-nya harus ditulis? Supaya kalian langsung diarahkan ke dokumen PDF-nya. Jadi itu udah barang pasti bisa di-download, bisa kalian download, bisa kalian baca. Gitu. Oke, nah setelah kalian dapatkan contoh project charter itu, ya contoh project konstruksi itu, kalian review, baca dan pelajari, identifikasi stakeholder kunci, project otorisasi, ya kan, general description, scope definition, deliverable dan seterusnya ini, dan ini semua ini kalian temukan, cari di situ, jelaskan key stakeholders siapa, lembaga atau nama Mr. ini, Mrs. ini, Miss Anu, nah ada di situ semua. Gitu. Nah, berdasarkan project charter tadi yang sudah kalian temukan, buatlah plan scope management. Tadi rencana manajemen itu tadi how to-nya aja, bagaimana memenuhi persyaratan-persyaratan tadi itu berdasarkan project charter yang kalian temukan di awal itu. Oke. Ini tugas yang pertama. Yang pertama, Pak, berarti ada lebih dari satu. Iya, betul sekali. Ya, ini due in 2 weeks gitu ya. Ini minggu depan lagi, 2 minggu lagi dari sekarang. Ya. Kalau tugas yang minggu depan itu kalian mencari contohnya, tugas yang 2 minggu berikutnya adalah membuat project charter. Kasih aja project charternya itu berdasarkan template yang sudah kalian temukan. Untuk project apa, Pak? Project kalian. Gitu. Kalian bisa menggunakan contoh project, misalnya seakan-akan kalian lagi membuat project dari tugas gambar teknik, ya, gambar teknik yang pernah kalian buat, gitu kan, dari gambar teknik atau gambar teknik lanjut di kelas sebelumnya, kalian jadiin proyek, misalnya. Boleh pakai itu. Ya. Atau kalian mungkin, kelas gambar teknik saya agak kurang lengkap, kurang bagus, silakan kalian cari sendiri proyek lainnya. Nggak usah gede-gede, ya, ruko 3 lantai juga nggak masalah, rumah 2 lantai pun nggak masalah. Gitu ya. Minimal rumah 2 lantai. Itu
besarnya proyeknya seperti apa. Gitu. Oke, silakan kalian cari proyeknya sendiri. Jangan terlalu besar, jangan gedung bertingkat 10 lantai gitu. Too much, itu too much. Gitu. Mendingan rumah aja, rumah sederhana 2 lantai atau ruko 3 lantai maksimal, yaitu paling besar ruko 3 lantai, bangun 3 lantai itu udah maksimal. Jangan lebih dari itu, ya. Silakan kalian buat project charternya dan scope management plan-nya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan soal tugasnya? Gimana? Tugasnya cukup jelas, jangan ketuker ya. Ingat, yang pertama kalian mencari contohnya, lalu kalian pelajari. Lalu tugas yang kedua, yang 2 minggu lagi, kalian bikin project charter dan bikin project scope management plan. Gitu. Oke? Cukup jelas? Pak. Oke, kalau cukup jelas, ya, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Apabila ada pertanyaan soal tugasnya, silakan kalian tanyakan. Apabila nanti kalian menemukan kesulitan, gitu kan, atau ingin bertanya mengenai tugasnya, silakan bertanya di kolom komentar Google Classroom-nya di situ aja. Jadi kita bisa diskusi juga di situ. Oke, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.